Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube Nur Laila Prasetyaningrum. Belajar bareng Laila. Adik-adik, di sini kita akan mulai kembali belajar yaitu dengan materi baru, materi kelas 12 dengan judul yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Adik-adik tentunya harus lebih semangat karena di materi di kelas 12 ini akan lebih banyak sistem hitung-menghitung. Seperti itu ya. Yuk langsung aja kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Untuk tujuan pembelajaran di materi bab 1 ini, yang pertama adalah mendeskripsikan sejarah akuntansi, menjelaskan pengertian dan manfaat akuntansi. Yang ketiga, mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi. Keempat, mendeskripsikan karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Yang kelima, menjelaskan prinsip dasar akuntansi. Yang keenam, mengidentifikasi bidang-bidang akuntansi. Yang ketujuh, mendeskripsikan profesi akuntan. Dan yang terakhir, itu menjelaskan etika profesi sebagai seorang akuntan. Nah, di sini adik-adik akan dihadapkan dengan sebuah gambar ya. Nah, dari gambar tersebut kira-kira apa nih yang muncul di benak adik-adik sekalian? Nah, silakan ini adik-adik bisa menyusun 5 pertanyaan mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Apakah seorang akuntan itu sangat berpengaruh dalam sistem perekonomian? Nah, silakan ini bisa menjadi suatu bahan untuk diskusi ya kita bersama di kolom komentar bahwasanya akuntansi itu sangat memberikan dampak yang sangat besar ya, karena berbagai informasi tentang suatu keadaan perusahaan ini bisa digunakan untuk menilai sejauh mana sih keberhasilan perusahaan tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang informasi akuntansi kayak gitu. Kemudian ini adalah sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi ini digunakan untuk mencatat kegiatan perdagangan. Kemudian dikembangkanlah sebuah sistem yang kemudian dikenal dengan istilah akuntansi. Jadi dulu saat sistem pencatatan itu dalam berbagai peradaban sejak udah ada ya, kurang lebih tahun 3000 sebelum Masehi. Kayak peradaban Kaldea, Babilonia, Assyria dan Samaria itu mereka itu belum dilakukan secara sistematis dan belum lengkap. Nah, sedangkan untuk di Italia, pedagang-pedagang Venesia itu melakukan pencatatan transaksi keuangan lebih sistematis. Akhirnya dari situ berusaha untuk menggunakan sebuah sistem yang lebih sistematis, itu dikenal dengan adanya sistem akuntansi. Dengan adanya sistem akuntansi di masa kolonialisme Eropa, ini terjadi sebuah pencatatan dan pemberian informasi kepada para investor atau pemberi modal, sehingga dapat memilih nih investasi yang paling menguntungkan karena mereka bisa mendapatkan informasi keuangan dari perusahaan. Apakah memang perusahaan ini layak ketika kita akan store uang ke situ, kemudian kita invest ke situ, apakah memang perusahaan ini bisa memberikan keuntungan timbal balik yang lebih kayak gitu. Sejak abad ke-18, Indonesia itu sudah menerapkan praktik pembukuan dengan menerapkan sistem catatan berpasangan atau biasanya kita kenal double entry book keeping ya, yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Jadi di tahun 1494 si Luca Pacioli itu mempublikasikan buku yang dikenal dengan Summa de Arithmetica Geometrica Proportione et Proportionalita. Ini tuh isinya tentang ilmu-ilmu pasti. Tapi kemudian di dalam buku ini itu terdapat beberapa bagian untuk pembukuan bagi para pengusaha. Nah, kemudian buku ini tuh menggambarkan tentang pembukuan yang secara berpasangan, bahwasanya di sini digunakan untuk memberi informasi yang tepat bagi para pedagang mengenai aset dan juga kewajibannya. Biasanya kalau dulu debit itu biasanya dikenal dengan ADBO dan kredit itu dikenal dengan kredito. Digunakan untuk melakukan pencatatan secara berpasangan. Nah, si Luca Pacioli ini dikenal sebagai bapak akuntansi dunia. Dan 3 buku yang digunakan itu ada memorandum, jurnal, sama buku besar ya adik-adik ya.
Nah, untuk sekarang akuntansi ini sudah berkembang sangat pesat ya adik-adik, dan mendapatkan perhatian khusus dari suatu bisnis baik lokal maupun global. Apalagi kalau misalnya adik-adik ini adalah lulusan akuntansi, pasti sangat dicari oleh para perusahaan-perusahaan besar, dimana di situ berpengaruh banget ketika adik punya skill dalam bidang akuntansi, maka pasti akan digunain dalam sebuah perusahaan itu gitu. Untuk di negara Indonesia sendiri, ini dikenal dengan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Merupakan himpunan yang berisi prinsip, prosedur, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangannya untuk siapa? Untuk pihak eksternal perusahaan, seperti pemilik perusahaan, kreditor, dan investor, maupun untuk internal perusahaan. Jadi untuk evaluasi dari pihak perusahaan sendiri terkait dengan penyusunan laporan keuangannya gitu. Kemudian menjelang aktifnya pasar modal di Indonesia di tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia itu melakukan modifikasi terkait dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku yang judulnya adalah Prinsip Akuntansi Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian dan manfaat akuntansi. Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association ini mengemukakan tentang definisi akuntansi, bahwasanya akuntansi adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunaannya. Atau biasanya di sini dikenal bahwasanya akuntansi itu adalah sebuah ilmu ya, ilmu tentang menghitung atau mempertanggungjawabkan, sehingga menjadi istilahnya adalah accounting. Proses akuntansi secara garis besar, yang pertama ini adalah kegiatan perusahaan atau organisasi. Jadi ketika sebuah perusahaan itu melakukan kegiatan kayak gitu, nanti akan diolah menjadi sebuah proses akuntansi, mulai dari tahap pencatatan, pengintisaran, kemudian sampai ke tahap pelaporan. Di mana untuk di tahap pelaporan ini akan muncul informasi akuntansi yang diperoleh dari laporan keuangan kayak gitu. Nah, dari laporan keuangan ini maka akan ditentukan sebuah pengambilan keputusan oleh pengguna informasi. Bisa dari pihak pemerintah, kreditor, bisa dari investor, dan lain sebagainya. Mereka akan mengambil sebuah keputusan ketika mereka sudah melihat tentang informasi dari perusahaan, bagaimana keuangannya, apakah layak untuk ditanamkan modal dari seorang investor atau tidak, seperti itu. Bagaimana adik-adik, kira-kira sudah ada gambaran ya tentang akuntansi itu sendiri seperti apa? Nah, untuk transaksi keuangan di sebuah perusahaan atau organisasi ini diolah melalui akuntansi, di mana dengan sebuah proses identifikasi, kemudian nanti pengukuran, dan yang terakhir adalah pelaporan untuk menghasilkan informasi atau laporan keuangan. Seperti yang tadi sudah Kak Laila sebutin, mulai dari tahap pencatatan, pengikhtisaran, dan yang terakhir adalah pelaporan keuangan. Informasi akuntansi ini memang sangat berperan dalam pengambilan keputusan, sehingga akuntansi biasanya disebut sebagai bahasa bisnis adik-adik gitu, karena saking pentingnya itu dalam sebuah bisnis perusahaan. Dengan menggunakan informasi akuntansi, maka kita akan mengetahui nih bagaimana sih kondisi suatu perusahaan, sehingga nanti dari pihak manajemen perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat. Bagaimana cara untuk memajukan perusahaan di masa mendatang, keuangannya lebih stabil lagi, keuangannya lebih baik lagi. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat akuntansi. Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Jadi ini masih untuk pihak internal perusahaan. Kemudian yang kedua, menjadi alat pengendali keuangan. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal, seperti dari investor, kreditor, pemerintah, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh dari pihak eksternal. Untuk tujuan pembelajaran selanjutnya ini adalah pemakai informasi akuntansi. Pertama adalah bank.
bank ini yang akan memberikan dana untuk operasi perusahaan. Maka dari pihak bank itu perlu untuk mengetahui likuiditas dari perusahaan itu sendiri. Bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada tanggal jatuh tempo. Jadi jangan sampai bank ini salah gitu ya, salah dalam pemberian dana terhadap perusahaan yang mana mereka tidak liquid. Nah, selanjutnya agar aman dalam pemberian kredit, bank itu juga bisa dengan mengetahui tingkat solvabilitas dan juga rentabilitas perusahaan yang nantinya digunakan untuk mengukur kemampuan mendapatkan laba dengan modal perusahaan sendiri, yaitu berkaitan sama rasio-rasio yang berhubungan dengan aset sama kewajiban atau hutang. Nah, yang kedua, ini pengelola perusahaan seperti direktur pemakai informasinya, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian produksi. Mereka adalah pihak yang mengambil keputusan berdasarkan data atau informasi yang tersedia. Pengguna informasi ini kita bisa menyimpulkan ya adik-adik bahwasanya ada pengguna internal yang dari pihak perusahaan sendiri dan juga ada pihak eksternal. Nah, untuk pihak internal ini adalah pihak yang langsung berhubungan dengan perusahaan, kayak pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Gitu adik-adik. Sedangkan kalau misalnya pihak eksternal itu pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaannya, tetapi mereka punya kepentingan buat mengetahui hasil-hasil yang dicapai perusahaan, bagaimana informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Pemakai informasi akuntansi untuk pihak eksternal sendiri, yang pertama adalah pemilik perusahaan, yang kedua pelanggan, yang ketiga badan-badan pemerintah, dan yang keempat masyarakat. Memasuki karakteristik para pemakai informasi akuntansi, yang pertama adalah pimpinan perusahaan. Dalam memimpin perusahaan, pimpinan perusahaan itu harus menggunakan 4 fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini sudah kita pelajari ya adik-adik ya untuk di materi kelas 11 kemarin gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pemilik perusahaan. Pihak yang secara langsung akan menikmati hasil yang dicapai oleh perusahaan. Dan yang ketiga kreditor, yaitu mereka yang mempunyai kepentingan langsung terhadap maju mundurnya perusahaan, di mana sebelum menjalin hubungan dengan perusahaan, maka seorang kreditor itu harus menggunakan informasi akuntansi untuk mendapat keterangan tentang keadaan perusahaan itu seperti apa. Dan kemudian pemerintah, agar nantinya pajak yang dibayar perusahaan itu sesuai, benar gitu ya. Pemerintah harus dapat menggunakan informasi akuntansi dari perusahaan untuk memeriksa keuangan perusahaan. Karena terkadang banyak perusahaan yang memanipulasi tentang keuangan perusahaannya, sehingga nantinya pajak yang dibayar itu menjadi rendah, seperti itu. Dan kemudian masyarakat, perusahaan yang berkembang apabila menerima pekerja itu akan mengutamakan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan yang berdiri, kayak gitu. Informasi akuntansi yang tersedia itu harus berkualitas sehingga nantinya bisa untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik itu dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa syarat-syarat yang memenuhi bahwasanya informasi akuntansi itu dianggap sebagai berkualitas. Yang pertama adalah perbandingan antara manfaat dan biaya. Jadi bisa kita bandingkan mengenai keuntungan yang bisa didapatkan dan juga biaya atau pengorbanannya. Yang kedua, dapat dipahami. Informasi akuntansi itu harus dapat dipahami oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Yang ketiga adalah relevan. Maksudnya suatu informasi itu harus dihubungkan dengan maksud dari penggunanya. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang mana informasi akuntansi ini memang jujur gitu ya, dapat dipercaya oleh semua pihak. Dan yang kelima adalah nilai prediksi. Maksud dari nilai prediksi adalah bahwasanya nilai keuangan saat ini atau data saat ini itu bisa digunakan untuk menilai data yang ada di masa yang mendatang.
Yang keenam adalah umpan balik. Maksudnya adalah prediksi pembenaran atau penolakan terhadap perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketujuh adalah tepat waktu. Maksudnya adalah informasi itu harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah dapat dibandingkan dan konsisten. Maksudnya di sini informasi akan lebih berguna bila dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama ataupun dengan laporan keuangan perusahaan lain pada periode yang sama. Kemudian yang terakhir adalah materiality atau cukup berarti. Nah, di sini informasi keuangan itu cukup berarti apabila dapat memenuhi ketujuan tadi dan dapat memenuhi standar pengungkapan dalam laporan keuangan. Prinsip akuntansi ini dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta sebagai dasar untuk pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan perusahaan, kayak gitu. Nah, untuk akuntansi keuangan itu mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum atau generally accepted accounting principle dalam membuat laporan keuangan, yang mana untuk prinsip dan konsep akuntansi ini dikembangkan dari hasil penelitian, praktik akuntansi secara sehari-hari, dan pengumuman dari lembaga yang berwenang. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip yang diketahui menurut Charles T. Holmgren, Walter T. Harrison Jr., dan Linda Smith Bamber 2009, yang mana diungkapkan menjadi 6 hal. Yang pertama adalah prinsip biaya historis, yang kedua prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga prinsip mempertemukan, yang keempat prinsip konsistensi, yang kelima prinsip pengungkapan penuh, dan yang terakhir adalah prinsip objektif. Namun, dalam konsep akuntansi yang memang harus dipegang teguh oleh para akuntan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun laporan keuangan itu ada dua, yaitu konsep entitas usaha sama konsep biaya. Konsep entitas usaha ini penting karena membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Konsep ini menghendaki adanya pemisahan secara tegas antara perusahaan dengan pemilik. Jadi untuk perusahaan perseorangan dan usaha bersama hendaknya dibuat satu pos yang menjalankan hubungan antara pemilik dan perusahaan, seperti rekening prive atau pengambilan pribadi. Jadi pemindahan harta dari perusahaan ke pemilik harus melalui transaksi pembagian laba. Kemudian yang kedua adalah konsep biaya. Nah, untuk konsep biaya itu terbagi menjadi dua, yaitu konsep objektivitas sama konsep unit pengukuran. Objektivitas ini maksudnya konsepnya itu menghendaki bahwa semua pos yang dicantumkan dalam laporan keuangan itu harus didukung oleh bukti-bukti yang objektif. Jadi buktinya itu dapat diterima kebenarannya. Kalau yang kedua, konsep unit pengukuran itu seluruh informasi utama dalam laporan keuangan diukur dengan satuan ukur uang, kayak gitu. Next, ini adalah bidang akuntansi. Menurut manfaat pemakainya, itu yang pertama adalah akuntansi keuangan. Bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan secara periodik dari catatan-catatan tersebut. Bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen itu disebut dengan auditing. Selanjutnya adalah akuntansi biaya. Ini berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi, yaitu menekankan masalah penetapan dan pengendalian biaya. Biasanya ruang lingkupnya itu terdiri dari biaya selama proses produksi dan harga pokok dari barang yang selesai diproduksi.
Next adalah akuntansi manajemen, di mana bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. Jadi bidang ini menggunakan data historis maupun data tafsiran untuk membantu manajemen dalam operasi sehari-hari dan perencanaan operasi di masa yang mendatang. Bidang ini juga biasanya mengolah soal-soal khusus yang dihadapi para manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi. Selanjutnya adalah akuntansi anggaran, berhubungan dengan penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual. Akuntansi anggaran merupakan bagian dari akuntansi manajemen tadi. Selanjutnya adalah akuntansi perpajakan yang mengkhususkan kegiatannya dalam penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Jadi untuk akuntansi perpajakan ini sendiri itu mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan. Kemudian akuntansi pendidikan berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi, yang mana untuk bidang spesialisasi akuntansi bergerak dalam penyebaran pendidikan akuntansi pada masyarakat. Profesi akuntan secara garis besar itu digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah akuntan perusahaan atau internal. Akuntan yang bekerja dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Jadi pekerjaannya itu meliputi audit intern, menyusun laporan keuangan, mendesain sistem akuntansi perusahaan, menyusun anggaran perusahaan, serta mengurus perpajakan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akuntan publik. Akuntan independen atau bebas yang secara perorangan maupun kelompok itu memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis maupun non-bisnis. Jadi akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Akuntan publik ini juga menjalankan proses akuntansi perusahaan klien berdasarkan SAP dan juga SPAP. Hasil audit laporan keuangan perusahaan ini nantinya berupa pernyataan yang dituang dalam laporan keuangan auditan. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah yang tugas utamanya adalah merencanakan, mengendalikan dan memeriksa penggunaan uang atau kekayaan negara. Dan untuk akuntan pemerintah ini bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan juga pemeriksaan keuangan negara seperti BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan, dan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Contohnya di sini adalah Politeknik Keuangan Negara STAN, adalah salah satu lembaga pendidikan yang menyiapkan akuntan pemerintah. Dan yang terakhir adalah akuntan pendidik. Ya, di sini tidak Kak Laila cantumkan, mungkin ini bisa menjadi bahan tambahan juga ya buat adik-adik, bahwasanya akuntan yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat. Etika profesi akuntansi. Di sini dalam Kode Etika Akuntansi Indonesia tahun 1998 disebutkan prinsip etika profesi akuntan sebagai berikut. Yang pertama, itu tanggung jawab profesi, menggunakan pertimbangan moral, melakukan peningkatan jasa, menjaga kepercayaan klien dan juga mengembangkan ilmunya. Itu dianggap tanggung jawab terhadap profesinya. Yang kedua, kepentingan publik, di mana kita mendahulukan kepentingan pihak pemakai informasi akuntansi dan kemudian kita menjaga kepercayaannya. Yang ketiga, integritas, menyelesaikan seluruh tugasnya dengan tanggung jawab dan juga profesional. Yang keempat, objektivitas, menjaga objektivitasnya dengan kita bersikap independen dan netral, bebas dari benturan kepentingan. Yang kemudian, kompetensi dan kehati-hatian profesional, mengamati standar teknis dan etika profesi, meningkatkan kompetensi dan mutu pelayanan.
Dan yang terakhir adalah kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh, kemudian kita tidak mengungkapkan informasi tanpa persetujuan dari pemilik ya, dari pihak pemilik informasi, serta ada tambahannya yaitu perilaku profesional dan standar teknis. Itu adik-adik etika profesi akuntan yang perlu diperhatikan. Untuk 3 prinsip dasar perilaku etis bagi akuntan, yang pertama adalah menghindari pelanggaran etika sekecil apapun, yang kedua menekankan pada reputasi jangka panjang, dan yang ketiga siap untuk menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku tidak etis maksudnya ya. Jadi kita sebagai akuntan itu memang harus memegang secara teguh untuk kode etik perilaku dari seorang akuntan. Untuk pelanggaran etika profesi, walaupun kecil, itu tidak boleh ditoleransi atau dibiarkan, karena nantinya pelanggaran etika itu akan merugikan reputasi dari pihak perusahaan. Maka penting ini ketika adik-adik sekalian ingin menjadi seorang akuntan. Oke adik-adik semuanya, cukup sekian video pembelajaran materi mengenai akuntansi sebagai sistem informasi di bab 1 kelas 12 ini. Semoga video ini memang memberikan manfaat bagi kita semua ya adik-adik ya. Jangan lupa kalau adik-adik suka ya, jangan lupa kasih like, comment, subscribe, dan juga share ke adik-adik yang lain. Siapa tahu ada juga yang membutuhkan video materi pembelajaran ekonomi ini. Dan ketika adik-adik ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang ingin kita diskusikan, silakan kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Adik-adik, saya Nurul Prasetyaningrum. Nantikan modul pembelajaran ekonomi bab selanjutnya hanya di channel YouTube Nur Laila Prasetyaningrum. Belajar ekonomi bareng Laila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.